Banyak trader yang suka pakai stokastik ataupun yang masih bingung sering bertanya-tanya tentang kegunaan daripada stokastik. Tapi tahukah teman-teman kalau indikator ini ternyata bisa bantu kita untuk mendeteksi ataupun mengkombinasikan dengan ekstrim ataupun MHV dengan penggunaan multi time frame yang lebih berfokus kepada time frame kedua. Nah, stokastik ini bisa dikombinasikan dan membantu untuk lebih meyakinkan kita dalam sinyal ekstrim dan MAV. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Nah, cara pakainya cukup gampang. Yuk kita bahas lebih dalam di video berikut ini. Jadi, tonton sampai habis supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam setiap penyampaian. Yuk kita mulai. Gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan sharing-sharing kembali perkenaan tentang BBMA Oma Ali. Dan terima kasih buat yang sudah bertanya. Dan kita akan coba ulas. Dan sekaligus kita coba menjawab sedetail mungkin dari salah satu pertanyaan kawan kita yang sudah masuk berkenaan dengan pertanyaan yang menarik. Mimin. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan berikut ini untuk kita bahas menggunakan chat. Oke, pertanyaan ini datang daripada Bang Azga ya, cuman jadi keblur namanya. Dan kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingin bertanya, mohon pencerahannya. Apakah benar indikator stokastik digunakan untuk mengecek keberadaan market hilang volume atau MAV di time frame kedua dalam analisa BBMA? Terima kasih banyak sebelumnya atas jawabannya. Oke, berkenaan dengan indikator stokastik ini benar bisa digunakan pada MAV dan pada ekstrim ya. Untuk cara penggunaannya dia tidak mutlak ya. Kita tetap menggunakan yang paling utama adalah multi time frame pada PBMA. Dan sekarang bisa untuk lebih bisa mudah dipahami, kita akan coba lihat di chat ya. Pertanyaan Bang Aska berkenaan stokastik digunakan untuk mengecek keberadaan market hilang volume atau MAV. Ya benar, dia bisa dicek untuk MAV ataupun pada ekstrim. Oke. Oh kebetulan hari ini ada satu bentuk ya yang berlaku pada ekstrim BB mendatar pada time frame H1. Dan ekstrim yang bagus ataupun MAV yang bagus datang daripada time frame pertama sebagai re-entry. Oke, sekarang kita perbesar biar lebih jelas dan ini kemarin Min ada pakai Fibo ya. Oke. Nah, ini adalah ekstrim dalam keadaan BB mendatar atau berlaku ekstrim rejection pada top BB 550 di luar BB. Nah, ini adalah cara yang baik untuk kita kombinasikan dengan stokastik. Untuk settingan stokastiknya 935 itu bawaan default saja ya. Untuk inputnya 395, untuk levelnya min cuma tambahkan 10 dan 90. Oke, nah ini untuk ekstrim. Ya, stokastik berada di area overbought. Nah, seperti itu. Dia juga bisa diterapkan pada area MAV, tidak hanya pada ekstrim. Contohnya kita coba cari ya.
Kita coba cari di MHV yang jelas. Oke ya, kalau Mimin pribadi paling senang mengkombinasikan ketika ekstrim yang ada EMA 50-nya ya, ataupun ekstrim diamond. Ya, baik dalam keadaan bibi mendatar ataupun tidak. Yang penting ekstrim itu bersamaan dengan EMA 50. Oke, kalau kita coba cari di MHV juga berlaku hal yang sama. Mana MHV? Nah, seperti ini ya. Ini ada ekstrim, dia berada di overbought. Kemudian ada ciri-ciri MHV masih di area overbought. Nah, ini bisa juga digunakan pada area MHV, tapi dia bukan hal yang mutlak ya. Sebab kita membutuhkan validasi dengan multi time frame. Nah, contohnya seperti ini juga. Ada extreme buy. Bentar, garisnya tidak keluar. Nah, ini ada extreme buy ya. Kemudian ada MHV buy. Nah, dia pun berada pada area overbought untuk di bawah. Kalau di bawah itu oversold, di atas itu overbought. Nah, ini kawasan MHV. Oke, ini kawasan MHV. Ya, dia berada di kawasan oversold. Kalau dari atas berada di bagian overbought. Ya. Ya, jadi yang valid, yang bagus itu dikombinasikan dengan multi time frame. Ini hanya indikator pendukung saja. Sama juga seperti ini ada ekstrim. Kemudian ada MAV di area sini. Nah, kita bisa kombinasikan dengan stokastik. Oke. Nah, caranya seperti ini. MAV ya. Dia biasanya akan mengikut bentuk MAV ataupun kalau bahasa lain ada namanya penggunaan divergent, convergent. Nah, seperti itu. Kalau Mimin pribadi lebih berfokus kepada pendukung saja dan lebih bagus bagi Mimin itu kalau yang Mimin terapkan itu extreme diamond. Kalau misalnya seperti ini ada ciri-ciri ekstrim diamond kan, dia berada di oversold, tapi syaratnya harus time frame bawahnya itu, time frame atasnya itu re-entry. Nah, seperti ini contoh penggunaan stokastik. Dia berlaku di semua time frame. Oke, dia berlaku di semua time frame. Misalnya pada ekstrim juga seperti ini. Nah, dia berada di stokastiknya berada di overbought. Kemudian di ekstrim juga ini seperti ini dia berada di oversold. Jadi dia bisa sebagai pendukung untuk ekstrim ataupun MHV. Nah, yang tercantik kita tetap fokus kepada multi time frame. Nah, tetap time frame 1 kita gunakan sebagai setup re-entry. Untuk time frame pendukung, nah kita bisa manfaatkan di ekstrim ataupun di MHV ya, seperti ini. Kalau di bawah di area-area oversold ya. Kalau di atas area overbought. Nah, itu cara mengkombinasikan dengan RSI. Ya, dia berlaku di semua time frame. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau pada daily, Mimin paling suka mencari diamond. Nah, ekstrim yang ada 50, kemudian dia berada di area oversold untuk bagian bawah. Kemudian kalau di atas dia berada di overbought. Nah, seperti ini. Dengan syarat time frame atasnya mesti re-entry, tetap re-entry. Baru dikombinasikan kembali. Ya, tapi kalau time frame atasnya bukan re-entry, nah Mimin pribadi sering mengabaikan. Nah, itu untuk penggunaan stokastik itu bagi Mimin lah. Ya kan bagi sebagian orang penggunaannya beda-beda, tapi kalau Mimin pribadi lebih senang menggunakan di area-area yang ekstrim seperti misalnya yang berlaku pada hari ini
ekstrim, pada diamond. Ya, pastikan time frame atasnya itu re-entry. Seperti ini contoh re-entry H4. Untuk time frame pertama kalau re-entry itu kita perhatikan RSI di bawah level 50. Time frame kedua kita perhatikan stokastik di atas level 70 ke atas ya. Kemudian baru time frame 3 kita cari arah kukuh ataupun momentum ataupun boleh kita entry dari MAV. Oke, ada 3 cara untuk entry di time frame ketiga. Pertama, boleh dari minimal daripada MAV, SL kita kalau ada momentum yang baru. Kemudian cara kedua, boleh menunggu arah kukuh kalau ada, kalau nggak ada momentum. Kemudian kalau sudah ada, baru kita tarik Fibo dari arah kukuh atau momentum ke shadow tertinggi. Dan hari ini BTC sudah makan TP 161, lebih kurang kalau entry di sini banyak ya tipsnya. Kalau BTC ya lumayan lah, BTC sama gold itu lumayan. Oke, itu penggunaan untuk ekstrim yang sering dipakai itu di diamond ataupun pada MHV. Oke, pastikan time frame pertama adalah kawasan-kawasan re-entry. Seperti itu penggunaan RS namanya stokastik. Oke, dia berlaku pada semua pair, pada semua time frame, tapi stokastik itu hanyalah sebagai pendukung untuk penggunaan dalam multi time frame. Dia tidak mesti diambil bulat-bulat. Misalnya ada kalanya kita melihat single time frame, dia udah over, maka kita langsung entry di single time frame. Itu sangat-sangat berbahaya. Ya, sebab dia sebagai tambahan saja. Mimin sudah pernah bahas beberapa kali berkenaan dengan RSI dan stokastik ini. Namun keutamaan dia berlaku pada time frame kedua yang bagus pada Extreme Diamond dan MHV. Ya, untuk ini kan ada dua indikator, yang bawah ya RSI yang tengah yang biru, stokastik yang atas. Nah, RSI kita gunakan di time frame pertama, stokastik kita gunakan di time frame kedua. Time frame ketiga baru boleh kita tempat eksekusi, tempat kita tempatkan SL ataupun TP. Ya, tetap utama kita PBMA, yang bawah sebagai tambahan saja. Jadi buat teman-teman yang masih belajar BBMI yang original, fokus dulu kepada indikator yang original BBMA. Yang bawah ini diabaikan dulu supaya apa? Supaya tidak terjadi komplikasi ataupun lebih bingung. Karena sebenarnya indikator BBMI yang original itu memang yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang originalnya. Ya, tanpa RSI, tanpa stokastik, ya. Dia plong seperti ini. Nah, tapi kalau kita mau filterkan dengan stokastik dan RSI, nah, itu jadinya seperti ini. Ya, tapi jangan bingung, ya, pahami dulu setiap indikator, sinyal, dan setup secara original, baru memudahkan dikombinasikan dengan apapun. Begitu juga dengan Fibo. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari teman kita. Dan juga untuk teman-teman yang lain mungkin, semoga bisa diambil sedikit manfaat dari sharing kita kali ini. Oke, sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat mengkaji, selamat membacktest, dan salam profit.